Nah, teman-teman Sobat Hunter, senapan angin kalian sering mengalami mimis macet di dalam laras? Ya, kalau sering, nah ini ada beberapa informasi yang pengen saya sampaikan, terutama bagi teman-teman Sobat Hunter yang masih pemula nih, yang mengalami sering terjadinya kemacetan mimis dalam laras. Itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mungkin terlewatkan atau mungkin kurang difahami bagi teman-teman Sobat Hunter. Oke, di video kali ini saya Muhammad Deris Effendi dari channel Panyasana Official akan membahas mengenai faktor-faktor yang sering terjadi yang menyebabkan laras senapan angin atau mimis senapan angin itu macet di dalam laras, khusus untuk pemula. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, ini saya mau menyampaikan satu pesan. Di sini saya hanya memberikan informasi berkaitan dengan pengalaman pribadi saya, yang ketika menggunakan sebuah senapan angin untuk tes uji lapangan, saya menjumpai ada beberapa kasus, yaitu sering terjadinya kemacetan mimis di dalam laras. 4 poin nanti akan saya sampaikan di video kali ini, dan pastinya simak video sampai habis dan jangan di skip. Walaupun ini agak panjang, tapi insya Allah sangat membantu dan bermanfaat ya. Dan jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja masuk ke detail pembahasannya. Nah, oke, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, sebelum saya masuk ke 4 poin yang ingin saya sampaikan di video ini, saya ingin bercerita sedikit di awal ya. Nah, ini berkaitan dengan senapan angin. Nah, senapan angin itu kan ada macamnya banyak sekali ya. Ada uklik, ada gejluk, ada yang PCP. Nah, di masing-masing senapan angin ini untuk karakteristiknya itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, makanya kalau teman-teman nanti kurang memahami, kurang tahu senapan angin yang teman-teman miliki masing-masing, itu biasanya sering terjadi namanya mimis macet, akurasi kurang sempurna, performanya jadi menurun dan sebagainya. Nah, itu pasti itu yang terjadi. Nah, makanya di video ini saya menyampaikan ada 4 poin supaya nanti teman-teman lebih menguasai, lebih memahami masing-masing karakteristik senapan angin yang teman-teman punya. Soalnya kalau teman-teman nanti membandingkan senapan angin A, B, C, dan E, A, B, C, D, E ya, senapan angin A, senapan angin B, senapan angin C, dan sebagainya, itu memiliki karakteristik yang berbeda, nggak bisa disamakan. Bahkan untuk penggunaannya pun, walaupun senapan angin itu kalibernya 4,5 mm, itu untuk tekstur laras, untuk tekstur settingan power dan sebagainya itu pasti berbeda. Oke, jelas dari sini ya. Kita langsung saja masuk ke poinnya. Di sini saya 4 poin yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan seringnya terjadi kemacetan mimis di dalam laras. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya bawa catatan supaya saya nggak lupa dan supaya saya tidak salah memberikan informasi. Yang pertama itu adalah dari faktor skill pengguna. Nah, sudah saya singgung di awal tadi ya, senapan angin itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau teman-teman skill penggunanya itu kurang, jadwal terbang kurang, atau kurang memahami namanya senapan angin yang teman-teman miliki sendiri, itu akan berpengaruh nanti dari segi performa senapan angin tersebut. Skill pengguna itu benar-benar yang utama ya, karena kenapa? Sebagus apapun unitnya, ya, sekeren apapun unitnya, senormal mungkin, sebagus, senormal, secanggih unit masing-masing yang teman-teman punya, kalau skill penggunanya kurang mumpuni atau jadwal terbangnya kurang banyak dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh nantinya pada unit senapan angin. Jadi ya, saya menyarankan bagi teman-teman kalau sering terjadinya mimis macet dan sebagainya, mungkin bisa teman-teman pahami dulu nih. Senapan angin yang teman-teman miliki itu sifatnya, teksturnya seperti apa, ya akan saya jelaskan juga nanti di poin yang kedua. Oke, dari poin yang pertama, skill pengguna itu bisa ditingkatkan teman-teman dengan cara mungkin jadwal terbang harus diperbanyak. Yang kedua, mungkin bisa sharing atau konsultasi dengan teman-teman atau mungkin dengan komunitasnya. Kalau teman-teman di sana ada komunitas, itu bisa sharing aja. Kalau teman-teman bingung, itu teman-teman bisa langsung aja masuk ke grup Facebook ya,
di grup Facebook itu ada grup-grup para pengguna senapan angin banyak sekali. Kalau teman-teman membutuhkan tips dan trik lebih mudah dan lebih banyaknya dari pengalaman masing-masing ya, dari pengalaman teman-teman Sobat Hunter itu banyak sekali di Facebook. Tinggal ketik aja untuk cara setting apa, untuk cara penggunaan senapan angin apa, itu bisa di-share di sana. Nanti teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Oke? Dan contohnya juga di video ini. Kalau nanti teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, atau teman-teman ada pertanyaan nih, mungkin teman-teman yang lain Sobat Hunter bisa bantu jawab ya. Nah, ini saya juga memberikan informasinya berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau nanti di luar pribadi saya, kalau belum saya pernah menjumpai, ya saya bilangnya saya belum pernah, saya juga nggak tahu. Ya, itu nanti bisa teman-teman bantu memberikan jawaban yang memuaskan. Siapa tahu nih informasi yang teman-teman sampaikan nanti bisa membantu dan bermanfaat. Oke, jelas ya. Mimis macet pada senapan angin itu ada beberapa faktor. Yang pertama tadi dari skill pengguna, harap diwaspadai dan harap ditingkatkan bagi teman-teman yang punya sebuah senapan angin. Minimal tahulah karakteristik dari senapan angin masing-masing. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Untuk yang kedua ini adalah dari segi pemilihan mimis. Ya, benar juga teman-teman. Senapan angin ya umumnya itu memiliki daya lontar, daya hentak itu masing-masing berbeda-beda. Sebagai contoh seperti ini, kalau teman-teman memilih mimis yang grainnya berat, grain itu berat per butirnya, berat per butir mimis itu masing-masing berbeda. Contohnya saja kalau teman-teman membandingkan mimis untuk big game atau untuk buruan besar ya, seperti mimis yang lancip itu bobotnya paling berat, paling besar bobotnya per butirnya dibandingkan dengan mimis super doom yang sangat ringan, itu pasti berbeda teksturnya dan tingkat kekerasan dari per butir mimis itu berbeda. Nah, itu nanti juga menjadi faktor di mana kalau teman-teman mempunyai senapan angin yang mungkin daya lontarnya standar kecil menengah ke bawah, itu pasti kalau teman-teman pasangin dengan mimis yang sekeras Samyang ya dari Korea, itu pasti biasanya menyebabkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan bagusnya mimisnya bisa keluar tapi akurasinya kurang bagus. Kemungkinan terburuknya adalah mimisnya biasanya macet. Jadi pemilihan mimis itu harus benar-benar teman-teman perhatikan. Tapi kalau di tempat kami, biasanya kami kasih mimis yang standar tes tembak itu pakai mimis Jawara GR8 atau mimis Jawara GR12, di mana mimis-mimis itu bisa dialokasikan, bisa dipasang atau digunakan di semua jenis senapan angin dengan kaliber standar 4,5 mm. Yaitu ada yang uklik, gejruk, PCP itu bisa menggunakan mimis itu ya. Jadi teman-teman untuk pemilihan mimis harus diperhatikan. Oh ya, satu lagi. Nah, teman-teman jangan jangan menggunakan mimis yang teksturnya keras digunakan pada senapan angin yang daya lontarnya kecil seperti yang uklik. Nah, sebagai contoh kasus seperti ini, teman-teman punya senapan angin uklik nih, yang standarnya powernya itu di angka 600 sampai 700 fps. Kalau teman-teman nanti pasangi dengan mimis yang sekeras kayak Samyang, itu daya dua kemungkinan yang tadi. Yang pertama mimisnya bisa keluar tapi akurasinya kurang bagus, yang kedua memang mimisnya macet. Jadi harus diperhatikan. Kalau senapan angin PCP gejruk masih bisa menggunakan mimis Samyang atau mimis yang super keras, bisa. Tapi tergantung nanti dari settingan power dan settingan anginnya yang akan kita bahas di poin yang ketiga. Oke? Jadi saya ulang lagi, pemilihan mimis itu sangat penting dan sangat vital. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu teman-teman pakai senapan angin apa. Saya menyarankan di video saya sebelumnya itu ada beberapa rekomendasi mimis yang bisa dipakai pada senapan angin jenis PCP, gejruk ataupun uklik di Pancasona Official. Itu ada semua di sana. Nanti saya kasihkan linknya di kolom deskripsi, tinggal diklik aja, di sana ada semuanya. Oke, pemilihan mimis harap diperhatikan. Kalau tetap bingung bisa langsung konsultasi dengan kami di jam kerja, nanti kami siap membantu. Poin ketiga adalah dari settingan power dan tekanan angin. Ya, mimis macet di dalam laras itu salah satu yang tadi pertama faktor dari skill pengguna, yang kedua dari pemilihan mimis, yang ketiga adalah dari settingan power dan tekanan angin. Nah, umumnya yang
menggunakan settingan power dan tekanan angin itu yang paling besar yang sering saya jumpai itu ada di gejluk dan di PCP ya. Kalau teman-teman mengisi tekanan anginnya itu kurang, itu pasti bisa menyebabkan mimisnya macet. Ada juga yang settingan powernya dia low atau kecil, itu mimisnya juga nggak mau keluar, itu ada. Nah, kebetulan senapan angin yang ada di Pancasona official ya, yang ada di Pancasona official ya, gejluk ataupun PCP, itu rata-rata untuk tekanan anginnya stabil di angka minimalnya 400 PSI, maksimalnya di angka 2500 PSI. Nah, ini saya jelaskan satu lagi kasus yang sering saya jumpai di lapangan. Ada tekstur senapan angin seperti ini. Teman-teman pernah menjumpai nih senapan angin dengan tekanan angin standarnya itu 1000 sampai 2500 PSI, settingan powernya yang paling besar. Nah, ketika digunakan ya, ketika dites tembak itu ketika senapan angin sudah mencapai angka tekanan angin 1000 PSI ke bawah, itu teman-teman harus menggunakan mimis khusus dengan grain yang lebih ringan. Itu ada. Kalau teman-teman nanti dipasangi ketika senapan angin tersebut sudah mencapai angka 1000 PSI ya ke bawah, teman-teman pasangi dengan mimis grain yang standar ke atas, itu biasanya ada mimis macet, itu ada ya. Contohnya saja kemarin saya menjumpai ada yang Benjamin Moroder itu ada seperti itu yang dulu, tapi yang sekarang insya Allah semuanya dari tekanan angin 1000 ke bawah bisa menggunakan mimis apapun selama kalibernya 4,5 mm. Tapi saran saya, lebih efektifnya sebuah senapan angin, lebih inti dan lebih mudah memahaminya, teman-teman kalau mau menggunakan senapan angin tes tembak terutama, standarnya tekanan angin 1000 PSI ke atas. Kalau 1000 PSI ke bawah itu bisa, dan itu bisa keluar mimisnya. Cuma nanti berpengaruh pada segi akurasi dan daya lontar senapan angin atau daya lontar pelurunya yang dihasilkan dari masing-masing senapan. Jadi itu lebih gampangnya, kalau punya teman-teman senapan angin PCP atau gejluk, saran saya diisi aja minimalnya itu 1000 PSI ke atas ya, 1000 PSI ke bawah isi lagi sampai menemukan nanti titik angka standar di mana untuk performanya tetap terjaga dengan bagus. Itu aja sih dari menurut saya. Kalau teman-teman nanti membutuhkan informasi atau dari teman-teman ada yang berpengalaman lebih bagus, lebih mantapnya tentang tekanan angin dan settingan power, bisa berikan sisipan komentar positifnya di kolom komentar. Nanti siapa tahu saya bisa belajar di sana. Oke, lanjut. Lanjut yang poin keempat adalah dari perawatan laras. Mimis macet itu disebabkan kalau larasnya nggak terawat dengan bagus, tidak terurus dengan baik, pasti akan sering macet. Jadi saran saya teman-teman, kalau punya senapan angin itu minimal untuk larasnya harus dirawat sesering mungkin supaya nanti untuk performanya tetap terjaga. Sebagai contoh seperti ini, kalau teman-teman punya senapan angin gejluk atau PCP atau uklik yang lama nggak digunakan, itu minimal pemberian pelumas 1 bulan sekali. Kalau sering digunakan ya, itu kasih aja pelumas di dalam larasnya setidaknya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Soalnya untuk performanya itu nanti kalau sering digunakan, biasanya ada bram atau serbuk mimis yang tersisa di dalam laras, sehingga nanti lama-kelamaan kalau teman-teman nggak membersihkan itu akan menjadi kerak dan menggumpal dan akhirnya menyumbat dari jalur ulir larasnya. Ketika nanti teman-teman memasukkan mimis yang digunakan, biasanya ada mimis macet dan yang kedua performanya kurang bagus. Jadi itu ya teman-teman, perawatan laras itu harus penting ya, harus benar-benar terjaga pastinya supaya nanti teman-teman tidak tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya kalau laras itu sangat vital sekali, dan mungkin di episode berikutnya akan saya bahas mengenai bagaimana cara merawat laras senapan angin sedetail mungkin dari pengalaman pribadi saya. Soalnya kalau laras itu nggak dirawat juga sangat berbahaya ya. Karena ini bahaya bahan logam ya, kalau enggak teman-teman rawat sedemikian detailnya atau teman-teman biarkan saja, dibiarkan begitu saja, sering dipakai, lama-lama dia akan menurun untuk performanya. Soalnya di dalamnya itu ada ulirnya yang harus dijaga tetap bersih sehingga akurasinya tetap bisa mantap. Itu aja informasinya. Apalagi ya, kalau dari segi laras kayaknya
cuman itu. Oh ya, mungkin untuk penempatan senapan angin harus diperhatikan supaya larasnya tetap terjaga. Soalnya kalau nanti teman-teman menyandarkan dan hanya ditempel di dinding saja, ketika jatuh nanti larasnya bisa bengkok. Jadi itu juga sangat fatal sekali. Oke. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen menambahkan informasi dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, tulis saja di kolom komentar. Tadi 4 poin sudah saya sampaikan di terakhir mengenai perawatan laras. Kalau ada yang pengen nambahi, boleh tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman nanti membutuhkan informasi tersebut atau nanti kita akan bahas lanjutan di video berikutnya. Oke? Oke, teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, itu tadi 4 poin yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan sering terjadinya mimis macet di dalam laras. Ya, semoga 4 poin tadi bisa membantu dan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada pengalaman di luar yang saya alami, ya, ketika tes tembak, ketika menggunakan senapan angin, ada mimis macet di dalam laras, teman-teman bisa bantu share ya beberapa pengalaman pribadi teman-teman lewat kolom komentar. Boleh berupa video nanti diupload di channel YouTube masing-masing atau boleh ditulis di beberapa komentar atau di beberapa video saya. Itu di kolom komentar dikasih informasi yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Hunter, khususnya para pemula. Karena jarang sekali ada informasi yang memberikan beberapa tips atau trik menggunakan senapan angin yang detail dan jelas. Soalnya berbagai varian senapan angin, beragam senapan angin itu perlakuannya berbeda-beda. Itu aja informasinya, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang kurang puas dari pembahasan saya hari ini atau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di video ini di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur, tetap sehat selalu dan luar biasa.